Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Malam semakin larut, angin berhembus pelan, membawa kesunyian yang seolah berbicara dalam bahasa yang hanya dipahami oleh mereka yang mau merenung. Seorang lelaki tua duduk di serambi rumahnya, memandangi langit penuh bintang. Cahaya bulan menerangi wajahnya yang dipenuhi guratan usia. Di tangannya ada sebuah kitab yang sudah usang, lembarannya mulai menguning, tetapi isinya tetap tak lekang oleh waktu. Lelaki itu menghela napas panjang. Ia tahu, waktu semakin dekat. Sejak dulu, umat manusia telah diperingatkan tentang datangnya akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan tanda-tandanya, satu persatu dengan jelas. Tidak hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia agar mereka tidak tertipu oleh dunia. Namun, semakin mendekati akhirnya, semakin sedikit orang yang peduli. Zaman berubah, dan manusia pun ikut berubah. Dulu, orang-orang merasa takut jika mereka meninggalkan sholat. Sekarang, banyak yang menganggapnya hal sepele. Dulu, manusia berusaha menjaga amanah, tetapi sekarang, kebohongan sudah menjadi kebiasaan. Dulu, zina adalah perbuatan yang memalukan. Tetapi kini, ia dipromosikan secara terang-terangan. Perubahan ini tidak datang tiba-tiba. Ia datang perlahan-lahan, mengikis iman manusia sedikit demi sedikit. Dan sekarang, saat umat Islam melihat ke sekeliling, mereka mulai sadar apa yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang terjadi di depan mata mereka. Dunia modern telah membawa banyak kemajuan. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi di tanah yang dulunya gersang. Teknologi berkembang pesat, manusia bisa berbicara dengan siapa saja di belahan dunia lain hanya dalam hitungan detik. Kehidupan terasa lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih cepat. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang menghilang, nilai-nilai keimanan yang semakin pudar. Manusia semakin jauh dari agama. Mereka lebih percaya kepada ilmu pengetahuan daripada wahyu. Mereka lebih bangga dengan gelar duniawi daripada ketakwaan. Dan mereka lebih memilih mengejar kesenangan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang berkata, kiamat masih jauh. Jangan terlalu serius membicarakannya. Tapi, apakah benar? Jika kita melihat sekeliling, banyak tanda-tanda yang sudah terjadi. Bahkan, ada tanda-tanda yang sudah kita anggap biasa, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan umatnya tentang itu. Umat Islam sekarang seperti ikan di dalam air panas. Jika air itu langsung mendidih, ikan akan melompat keluar. Tetapi, jika air itu dipanaskan perlahan, ia tidak akan sadar sampai akhirnya ia mati. Dan begitulah keadaan umat ini. Sedikit demi sedikit, mereka larut dalam fitnah dunia. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah berada di ambang kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa akan datang suatu masa di mana seseorang tetap beriman di pagi hari, tetapi pada sore hari, ia telah menjadi kafir. Dulu, hadits ini terasa seperti sesuatu yang jauh, tetapi kini, ia terjadi di sekitar kita. Ada banyak orang yang dulunya berpegang teguh pada Islam, tetapi akhirnya meninggalkannya karena mengikuti tren zaman. Ada yang awalnya sholat 5 waktu, lalu mulai mengabaikannya sedikit demi sedikit. Ada yang dulunya memakai hijab dengan sempurna, lalu mulai melepasnya perlahan-lahan. Iman manusia diuji dengan cara yang halus, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kenyamanan. Godaan dunia datang dengan berbagai bentuk. Ada yang kehilangan keimanannya karena harta, ada yang terbuai oleh popularitas, ada yang jatuh karena cinta, dan ada yang tersesat karena ilmu yang mereka anggap tinggi. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah bagian dari skenario besar yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan sejak berabad-abad lalu. Di tengah gelombang perubahan ini, masih ada orang-orang yang tetap berpegang teguh pada agama mereka. Mereka adalah ghuraba, orang-orang asing yang tetap menjaga keimanan mereka saat dunia sudah tenggelam dalam kebatilan. Mereka diejek, dihina, bahkan dianggap ketinggalan zaman. Tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi kabar gembira kepada mereka. Islam datang dalam keadaan asing, dan ia akan kembali asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim. Mereka inilah yang tetap sholat di saat orang lain meninggalkannya. Mereka yang tetap menjaga hijab di saat lingkungan mereka. Dan mereka yang tetap berkata jujur di saat dunia penuh dengan kebohongan. Mereka adalah orang-orang yang masih sadar bahwa dunia ini tidak akan selamanya ada. Bahwa segala sesuatu akan berakhir. Bahwa kiamat adalah kenyataan yang sudah ditentukan.
Di zaman sekarang, banyak orang yang tidak percaya pada hari kiamat. Mereka menganggapnya sebagai dongeng atau cerita lama. Mereka mengatakan, dunia masih akan bertahan ratusan tahun lagi. Tetapi, siapa yang lebih benar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan tanda-tanda yang jelas. Dan sekarang, banyak di antaranya yang telah terbukti. Kita sudah melihat banyak tanda-tanda itu terjadi. Kita sudah melihat bagaimana dunia semakin dipenuhi kezaliman. Kita sudah melihat bagaimana orang-orang jahat semakin berkuasa. Dan kita sudah melihat bagaimana kebaikan semakin sulit ditemukan. Dan yang lebih mengerikan, kita sudah terbiasa dengan semua ini. Tanda-tanda kiamat bukan sekadar cerita lama. Ia adalah kenyataan yang sedang kita jalani. Apakah kita siap? Di akhir zaman, manusia terbagi menjadi dua kelompok, mereka yang sadar dan mereka yang lalai. Mereka yang sadar akan mempersiapkan diri mereka dengan iman yang kuat. Mereka tidak akan tergoda dengan dunia. Mereka akan tetap berpegang teguh pada Islam, meskipun dunia menertawakan mereka. Tetapi mereka yang lalai akan semakin tenggelam dalam kesenangan. Mereka akan menertawakan peringatan, menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting. Dan saat semua sudah terlambat, barulah mereka menyesal. Tapi pada saat itu, penyesalan tidak akan berguna. Akhir dunia sudah ditentukan. Kita tidak bisa menghindarinya. Kita hanya bisa memilih. Apakah kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang selamat atau orang-orang yang binasa? Dan pertanyaan yang lebih besar adalah, apakah kita sudah benar-benar siap? Di sepanjang sejarah Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan banyak kabar mengenai masa depan. Tidak ada satu pun yang beliau katakan berasal dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Allah berfirman, dan tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Di antara banyaknya nubuat yang beliau sampaikan, ada beberapa yang telah benar-benar terjadi di zaman ini. Bukan hanya satu atau dua, tetapi ada banyak sekali tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kiamat semakin dekat. Namun, dalam video ini, kita akan membahas 5 ramalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah terbukti di zaman sekarang. Tanda-tanda yang dulu mungkin terasa jauh, tetapi kini telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Ramalan Rasulullah yang pertama yaitu banyaknya fitnah yang mengguncang umat. Salah satu nubuat terbesar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan adalah fitnah yang akan merajalela sebelum kiamat datang. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya, pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan. Orang yang berkhianat diberikan amanah, sedangkan orang yang amanah justru dianggap pengkhianat. Dan di zaman itu, Ruwaibidhoh akan berbicara. Para sahabat bertanya, siapa Ruwaibidhoh itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang bodoh yang ikut campur dalam urusan masyarakat umum. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Lihatlah dunia hari ini. Banyak orang yang tidak memiliki ilmu, tetapi justru diangkat menjadi pemimpin. Mereka berbicara seolah-olah tahu segalanya, padahal hanya menyesatkan umat. Orang yang jujur dan baik malah dianggap aneh, sementara yang suka berdusta justru diberi kepercayaan. Seorang ulama yang berbicara tentang kebenaran dibungkam, tetapi orang-orang yang menyebarkan kebohongan justru diagungkan. Fitnah ini ada di mana-mana, di media sosial, di dunia politik, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kebingungan dan tipu daya, sebagaimana yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Yang kedua, yaitu munculnya bangunan-bangunan tinggi di padang pasir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bahwa salah satu tanda dekatnya kiamat adalah orang-orang Arab yang miskin dan tidak beralas kaki berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Ketika Jibril datang dalam bentuk manusia untuk bertanya kepada Rasulullah tentang iman, Islam, dan ihsan, Jibril juga bertanya, kapan kiamat terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu Jibril bertanya lagi, apa tanda-tandanya? Beliau menjawab, ketika budak perempuan melahirkan tuannya, dan ketika engkau melihat orang-orang yang tadinya miskin, tidak beralas kaki, dan menggembala kambing tiba-tiba berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Hadis riwayat Muslim. Coba lihat Dubai, Abu Dhabi, Riyadh, dan kota-kota besar di Timur Tengah. Dulu, daerah ini hanyalah padang pasir yang dihuni para penggembala. Tapi sekarang,
Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah, bahkan Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, berdiri di tengah-tengah padang pasir. Fenomena ini terjadi tepat seperti yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ramalan Rasulullah yang ketiga yaitu banyaknya pembunuhan tanpa sebab yang jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda bahwa menjelang kiamat akan terjadi banyak pembunuhan. Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dunia tidak akan lenyap sampai datang suatu masa yang di dalamnya pelaku dan korban tidak tahu apa sebab mereka saling membunuh." Hadis riwayat Muslim. Hari ini, kita bisa melihat betapa benarnya hadits ini. Lihatlah bagaimana peperangan terjadi di berbagai penjuru dunia, di Palestina, Suriah, Yaman, Sudan, dan berbagai negara lainnya. Banyak nyawa melayang, tetapi para korban tidak tahu mengapa mereka dibunuh, dan para pembunuh tidak tahu mengapa mereka membunuh. Bukan hanya di medan perang, tetapi juga di jalanan. Orang-orang saling membunuh hanya karena hal-hal sepele. Ada yang dibunuh karena perbedaan pendapat. Ada yang dibunuh karena dendam lama. Dan ada juga yang dibunuh tanpa alasan sama sekali, karena sekadar ikut arus. Dunia kini dipenuhi darah dan kezaliman. Ini adalah tanda nyata bahwa akhir zaman semakin dekat. Yang keempat adalah wanita yang berpakaian. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan bahwa di akhir zaman akan muncul wanita yang berpakaian. Tetapi ada dua golongan dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, yaitu suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan bahu dan punggungnya, dan rambutnya disasak seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. Dulu, mungkin orang sulit membayangkan bagaimana seseorang bisa berpakaian, Tapi lihatlah zaman sekarang. Model pakaian semakin hari semakin minim dan ketat. Banyak orang mengenakan pakaian, tetapi pakaian itu tidak menutupi aurat dengan sempurna. Bahkan, banyak orang yang bangga dengan cara berpakaian seperti itu. Bukan hanya di negara-negara barat, tetapi juga di negara-negara muslim. Media sosial dipenuhi dengan gaya hidup yang jauh dari nilai Islam. Ramalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan lagi sesuatu yang akan datang. Ini sudah terjadi di depan mata kita. Dan yang kelima yaitu munculnya dajjal-dajjal kecil sebelum dajjal yang sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum dibangkitkan dajjal-dajjal pendusta yang berjumlah sekitar 30, semuanya mengaku bahwa ia adalah utusan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang, sudah banyak muncul nabi-nabi palsu. Ada Musailamah Al-Kadzab, ada Mirza Ghulam Ahmad, ada bahkan orang-orang di zaman modern yang mengaku mendapat wahyu. Bukan hanya itu, tetapi juga pemimpin-pemimpin dunia yang menyebarkan fitnah dan kezaliman. Mereka menipu manusia, mengaku membawa kebaikan, padahal hanya ingin menghancurkan dunia. Mereka ini adalah pendahulu Dajjal yang akan datang dengan fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Na'udzubillahu min zalik. Sahabat muslim rahimakumullah, lantas sudah sejauh apa kita dari kiamat? 5 ramalan ini hanyalah sebagian kecil dari tanda-tanda yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. Tapi, semuanya sudah benar-benar terjadi di zaman kita. Jika kita melihat dunia hari ini, kita tahu bahwa kiamat tidaklah jauh. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap? Ataukah kita masih menganggap bahwa semua ini hanyalah kebetulan? Kiamat adalah kepastian. Dan hanya orang-orang yang mempersiapkan diri dengan iman dan amal syalih yang akan selamat. Maka, sudah saatnya kita kembali kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton sejarah tanpa mengambil pelajaran. Jika kisah ini memberikan wawasan dan menggugah hati, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan untuk terus menyebarkan kebaikan. Bagikan video ini agar lebih banyak orang sadar akan tanda-tanda akhir zaman. Dan yang terpenting, subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya yang penuh hikmah dan pelajaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.